Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Sriwayuni dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mereview beberapa film untuk memenuhi tugas seni budaya saya. Nah, di film yang pertama ini ada berjudul To All the Boys, Always and Forever. Genrenya adalah komedi romantis yang berdurasi 1 jam 56 menit. Dirilis pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Susan Johnson. Produsernya adalah Brian, James, dan Will. Penulis skenarionya adalah Sophia. Penyuntingnya adalah Philip dan Joe. Pemerannya adalah Lana, Noah, dan Janelle, dan juga banyak yang lainnya. Di film ini menceritakan tentang sepasang kekasih, yaitu Lara Jean dan Peter, yang menghadapi masalah perkuliahan mereka. Awalnya, mereka akan bersama-sama berkuliah di Stanford University. Tapi sayang, Lara Jean tidak diterima di sana, melainkan di Berkeley dan New York University. Nah, awalnya itu Lara Jean akan berkuliah di Berkeley, karena kan jarak Berkeley sama Stanford itu cuma 1 jam. Dan Lara Jean itu gak mau jauh-jauh dari Peter, karena menurut dia, jarak itu benar-benar permasalahan yang serius buat hubungan mereka. Tapi saat Lara Jean ke New York University, dia jatuh cinta sama New York. Dia berpikir buat berkuliah di sana dan ninggalin impiannya di Berkeley. Akibat permasalahan ini, Peter memutuskan hubungan mereka karena menurut Peter, Lara Jean itu sudah tidak cinta lagi pada Peter dan berniat untuk meninggalkannya. Namun pada akhirnya mereka tetap bersama walaupun tanpa status dan harus LDR. Amanat dari film ini adalah kunci dalam sebuah hubungan itu ialah saling terbuka dan percaya. Temanya percintaan, waktunya siang dan malam. Lara Jean memiliki sifat pemalas dan Peter yang perfeksionis. Alurnya maju dan tempatnya yaitu di Amerika Serikat. Nah, di film yang kedua ini ada yang berjudul Charles Walking. Film ini bergenre fiksi ilmiah dengan durasi 109 menit dan dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Doug Liman. Produsernya ada Doug Davison, Alison Sirmar, Erwin, dan Alison Winter. Penulis skenarionya adalah Patrick dan penyunting atau editornya adalah Dodge. Pemerannya ada Daisy, ada Tom Holland, dan yang lainnya. Film ini berkisah tentang sebuah planet bernama New World, di mana gelombang pertama di sebuah komunitas yang bernama Prentice Town hanya terdapat laki-laki. Dan yang uniknya, semua laki-laki di sana tidak bisa menyembunyikan isi pikirannya masing-masing. Dan peristiwa ini mereka sebut dengan noise. Suatu hari, Thorwin menemukan bangkai pesawat luar angkasa di tengah hutan. Dan di sanalah kali pertama Thorwin bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Viola. Karena pertemuannya ini, Thorwin merasa ingin melindungi Viola dari kejaran orang-orang di Prentice Town. Ia bahkan membawa Viola pergi jauh untuk menemukan cara agar Viola bisa kembali. Banyak rintangan yang mereka lalui dalam perjalanannya. Bahkan orang-orang Prentice Town pun tak berhenti untuk mengejar keduanya agar bisa mendapatkan Viola kembali. Dan di dalam perjalanan inilah Thorwin menemukan berbagai jawaban dari misteri yang selama ini tidak diketahuinya. Salah satunya adalah tentang siapa yang membunuh para perempuan di Prentice Town. Hingga pada akhirnya, Viola berhasil menemukan cara untuk terhubung dengan komunitasnya. Dan mereka berdua pun hidup bersama pada gelombang kedua. Amanat yang terkandung dalam film ini adalah jangan terlalu percaya terhadap seseorang. Temanya petualangan. Waktunya siang dan malam, bertempat di planet baru yang bernama New World. Karakter Thorwin di sini sangat pemberani dan juga pintar. Dan Viola juga memiliki karakter yang sangat cerdik. Dan alur dari film ini adalah maju mundur. Dan di film yang ketiga ini ada yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film ini bergenre animasi dengan durasi 107 menit dan dirilis pada tahun 2021.
Sutradaranya adalah Don Hall dan Carlos, produsernya ada Osnat dan Peter, penulis skenario ada Qui dan Adele, dan penyuntingnya ada Fabian dan Shannon. Pemerannya ada Kelly, ada Awkwafina, dan yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang negeri yang bernama Kumandra, di mana para naga dan manusia hidup secara berdampingan dengan harmonis. Hingga suatu ketika, hadir sebuah obat penyakit yaitu drone yang menghancurkan segalanya. Segala sesuatu yang disentuh oleh drone akan berubah menjadi batu. Namun, sebelum para naga tersentuh oleh drone, mereka menyatukan sihir mereka dan menciptakan bola permata yang mampu memusnahkan drone dan mengembalikan para manusia yang menjadi batu. Namun semua naga tetap menjadi batu, kecuali Sisu, sang naga terakhir. Para manusia pun saling berlomba untuk merebut bola permata, hingga membuat Kumandra terpecah menjadi 5 bagian, yaitu Heart, Fang, Spine, Talon, dan Tail. Permasalahan terjadi saat ayah dari Raya mengundang seluruh kaum untuk kembali bersatu. Di tengah acara, Namari dari suku Fang mengkhianati Raya dan berniat mencuri bola permata. Hingga bola tersebut pun terpecah menjadi 5 bagian yang dicuri oleh masing-masing kaum. Akibat hal itu, Don kembali hadir dan mengubah semua manusia menjadi batu. Dan Raya terselamatkan oleh ayahnya. Nah, sejak saat itu, Raya terus berjuang mencari Sisu dan bola permata untuk disatukan, guna memusnahkan para drone dan menghidupkan kembali orang-orang yang menjadi batu. Amanat dari film ini adalah sebuah tujuan akan tercipta bila kita saling percaya. Temanya petualangan, alurnya maju mundur, dan tempatnya di negeri Kumandra. Waktu siang dan malam, dan karakter dari tokoh Raya ini benar-benar sangat pemberani dan kreatif. Sementara Namira benar-benar licik dan kebalikan dari Raya. Nah, pada film yang keempat ini ada yang berjudul Secret Society of Second-Born Royals. Film ini bergenre fiksi ilmiah dengan waktu 97 menit dan dirilis pada tahun 2020. Disutradarai oleh Anna, produsernya ada Jan, Mike, dan Austin. Penulis skenario ada Alex, Andrew, dan Austin. Penyuntingnya ada Evan, pemerannya ada Piton, ada Olivia dan Elodie, dan juga banyak yang lainnya. Film ini menceritakan tentang sosok Sam, yaitu anak kedua dari kerajaan Illyria. Sam ini merupakan sosok putri yang pemberontak, hingga suatu hari ia mendapat undangan untuk bergabung dengan Secret Society of Second-Born Royals, yaitu organisasi yang menampung anak kedua dari keluarga bangsawan. Para anggota di organisasi memiliki kekuatannya masing-masing, termasuk Sam. Mereka terus dilatih agar bisa melindungi dunia. Suatu ketika, seorang narapidana menyerang mereka, dan ia adalah Edmund, paman Sam yang selalu berusaha untuk menghancurkan kerajaan Illyria dan merebut kekuasaannya. Sam mendapatkan banyak rahasia yang selama ini tidak ia ketahui. Salah satunya adalah penyebab dari ayahnya meninggal dunia. Hingga tiba suatu ketika pada hari penobatan Eleanor, kakaknya Sam, mereka semua baru mengetahui jika January, teman mereka di organisasi tersebut, ternyata bekerja sama dengan Edmund. Namun sebelum rencana Edmund memberantas seluruh darah bangsawan berhasil, Sam dan temannya yang lain berhasil menjebak Edmund hingga membuatnya termakan oleh rencananya sendiri. Amanat dari film ini adalah, terkadang orang yang paling dekat denganmu adalah orang yang akan menyakitimu. Tema dari film ini adalah superhero, tempatnya di kerajaan, alurnya maju mundur, waktunya siang dan malam. Karakter Sam di sini merupakan sosok yang pemberontak. Karakter January licik. Nah, pada film yang terakhir ada yang berjudul Godzilla vs Kong. Film ini bergenre fiksi ilmiah dengan waktu 113 menit dan dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Adam. Produsernya ada Thomas, John, Brian, Mary, Alex, dan Eric. Penulis skenario ada Eric dan Max. Penyuntingnya adalah Josh. Pemeran ada Alexander, ada Millie, ada Rebecca, dan yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang pertarungan antara Godzilla dengan Kong. Kong dan para pelindungnya sedang melakukan perjalanan berbahaya untuk menemukan rumah aslinya. Dan di dalam perjalanannya, Kong harus berhadapan dengan Godzilla yang menyebabkan kehancuran di seluruh bumi. Godzilla menyerang Kong karena ia merasa jika keberadaannya terancam. Seorang ilmuwan mencari cara untuk menghentikan Godzilla dengan bantuan Kong.
Bahkan kota Hong Kong nyaris hancur lebur akibat pertarungan antara Kong dengan Godzilla. Godzilla menampakkan keperkasaannya dengan serangan sinar atom, sedangkan Kong dengan lincahnya bergelayutan dan berloncatan di antara gedung-gedung tinggi. Amanat dari film ini adalah sebuah keberhasilan akan tercapai bila kita bisa menurunkan ego masing-masing. Temanya petualangan, tempatnya di Hong Kong, alurnya maju, waktunya siang dan malam. Karakter Nathan di sini baik dan karakter Madison sangat ambisius. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.